Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprianti Safitri, NIM 228 113 1528 dari kelas A31. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran sepanjang hayat. Apa itu pembelajaran sepanjang hayat? Pembelajaran sepanjang hayat adalah konsep belajar yang berlangsung seumur hidup, tidak terbatas pada usia atau lingkungan formal dan sekolah. Pengembangan keterampilan. Proses ini membantu individu meningkatkan keterampilan dan pengetahuan agar tetap relevan dalam berbagai bidang kehidupan. Adaptasi dengan perkembangan zaman. Dengan terus belajar, seseorang dapat mengikuti perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan, dan tren sosial yang terus berubah. Perspektif Islam. Dalam Islam, konsep pembelajaran di sepanjang hayat sejalan dengan wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad SAW, yaitu Iqra atau bacalah, yang menekankan pentingnya ilmu pengetahuan dalam kehidupan manusia. Pembelajaran sepanjang hayat sangat penting dalam meningkatkan kualitas hidup dan mempersiapkan individu menghadapi tantangan masa depan. Pentingnya pembelajaran sepanjang hayat. Pembelajaran sepanjang hayat memiliki peran krusial dalam kehidupan individu dan masyarakat. Berikut adalah beberapa alasan utama mengapa konsep ini penting. Yang pertama ialah memastikan akses pengetahuan bagi semua orang. Pendidikan tidak terbatas pada usia atau latar belakang tertentu, sehingga setiap orang memiliki kesempatan untuk terus belajar dan berkembang. Yang kedua, mengoptimalkan potensi individu dan modal insan. Dengan terus belajar, seseorang dapat mengembangkan keterampilan, kreativitas, kapasitas intelektual untuk mencapai potensi maksimalnya. Kemudian yang ketiga, meningkatkan profesionalisme terutama bagi pendidik. Guru dan tenaga pendidik perlu terus memperbarui ilmu dan metode pengajaran agar tetap relevan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan peserta didik. Kemudian, menyesuaikan diri dengan perubahan dan tantangan zaman. Dunia terus berkembang dengan cepat, terutama dalam bidang teknologi dan ekonomi. Pembelajaran sepanjang hayat membantu individu tetap adaptif dan kompetitif di berbagai aspek kehidupan. Dengan menerapkan konsep pembelajaran sepanjang hayat, seseorang dapat terus berkembang, meningkatkan kualitas hidup, dan berkontribusi lebih baik dalam masyarakat. Metode pembelajaran sepanjang hayat. Pembelajaran sepanjang hayat dapat dilakukan melalui berbagai metode, baik secara formal maupun informal. Berikut beberapa metode utama. Yang pertama, pendidikan dewasa. Program pembelajaran formal yang ditunjukkan untuk orang dewasa guna memperoleh sertifikat ijazah atau keterampilan kerja yang relevan dengan kebutuhan industri. Yang kedua, homeschooling. Sistem pembelajaran informal yang dilakukan di rumah dengan pendekatan yang lebih fleksibel sesuai kebutuhan individu atau keluarga. Yang ketiga, pendidikan lanjutan. Studi lebih lanjut di institusi pendidikan tinggi seperti universitas atau akademi untuk meningkatkan keahlian dan pengetahuan di bidang tertentu. Kemudian, pelatihan dan pekerjaan. Workshop, seminar, atau kursus yang diadakan di lingkungan kerja untuk meningkatkan keterampilan dan profesionalisme karyawan. Dan yang terakhir, pembelajaran online.
Akses pembelajaran melalui internet seperti kursus daring, webinar, video edukatif, dan platform e-learning yang memungkinkan seseorang belajar secara mandiri kapan saja dan di mana saja. Dengan berbagai metode ini, pembelajaran sepanjang hayat menjadi lebih mudah diakses dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan individu, baik untuk pengembangan pribadi maupun profesional. Budaya meneliti dalam pembelajaran. Budaya meneliti adalah bagian penting dari pembelajaran sepanjang hayat karena mendorong eksplorasi, analisis, dan pemecahan masalah secara mendalam. Berikut beberapa manfaat utamanya. Yang pertama, meningkatkan pemahaman dan inovasi. Penelitian memungkinkan seseorang mendalami suatu topik, menemukan wawasan baru, serta menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi dalam berbagai bidang. Yang kedua, membantu dalam pertumbuhan akademik dan profesional. Dalam melakukan penelitian, individu dapat memperkaya ilmu pengetahuan, mengembangkan keterampilan kritis, berpikir kritis, serta meningkatkan daya saing akademi dan karir. Ketiga, memanfaatkan berbagai sumber untuk solusi pembelajaran. Penelitian mendorong penggunaan sumber informasi yang beragam, seperti jurnal ilmiah, buku, studi kasus, dan teknologi digital untuk menemukan solusi terbaik dalam proses pembelajaran. Membiasakan diri dengan budaya meneliti membantu seseorang menjadi pembelajar aktif yang terus berkembang dan berkontribusi dalam dunia akademik maupun profesional. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran sepanjang hayat. Pembelajaran sepanjang hayat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menentukan efektivitas dan keberlangsungannya. Beberapa faktor utama yaitu kemampuan individu dan motivasi belajar. Keinginan dan kemampuan seseorang dalam menyerap serta menerapkan ilmu sangat menentukan keberhasilannya dalam pembelajaran. Motivasi yang kuat membantu seseorang terus belajar meskipun menghadapi tantangan. Yang kedua, akses terhadap sumber pembelajaran. Ketersediaan buku, internet, kursus, fasilitas pendidikan lainnya sangat berpengaruh dalam mendukung proses pembelajaran. Semakin mudah aksesnya, semakin besar pula individu untuk terus belajar. Yang ketiga, perubahan teknologi dan kebutuhan industri. Perkembangan teknologi yang pesat serta tuntutan dunia kerja mendorong individu untuk terus memperbaharui keterampilan dan pengetahuan agar tetap relevan dan kompetitif. Kemudian yang terakhir, dukungan dari lingkungan dan kebijakan pendidikan. Dukungan keluarga, komunitas, serta kebijakan pemerintah dalam menyediakan program pembelajaran yang inklusif dan berkelanjutan sangat penting untuk menciptakan budaya belajar sepanjang hayat. Dengan memahami faktor-faktor ini, individu dan institusi dapat mengoptimalkan proses pembelajaran agar lebih efektif dan bermanfaat dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Kesimpulan, pembelajaran sepanjang hayat sangat penting untuk pengembangan diri dan masyarakat. Terdapat berbagai metode pembelajaran yang dapat diterapkan sesuai kebutuhan individu. Budaya penelitian dan inovasi terus
harus terus dikembangkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Sekian, terima kasih. Saya akhiri dengan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.